Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di topik video kita kali ini kita bakalan bahas tentang model bisnis di internet. Jadi, ini sebenarnya topik yang saya sudah sempat bahas ya di post saya kalau nggak salah. Dan eh, ini adalah versi lebih simpelnya dari post saya yang saya buat di blog saya. Dan ya, kita langsung aja, oke? Jadi, banyak orang ya, banyak sekali, saya nggak bisa kehitung sama tangan dan kaki, yang tanya ke saya gimana sih caranya ngasilin uang di internet gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya dengan pertanyaan seperti itu, cuman apa ya, kalau saya ditanyai kayak gitu saya bingung jawabnya gitu, karena ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang di internet. Kalau anda nggak tanya secara spesifik, saya bakalan bingung jawabnya. Saya jawab dikit, saya pasti salah, pasti apa ya, jawaban saya pasti nggak cocok dengan apa yang anda mau gitu. Jadi sebelum anda tanya kayak gitu ke saya, ada baiknya anda tahu terlebih dahulu apa aja sih jenis-jenis model bisnis di internet yang ada gitu ya, sehingga anda itu punya gambaran gitu. Terus anda itu ngerti mana sih model bisnis yang cocok untuk anda gitu ya. Dan ya kalau Anda sudah tahu mana yang cocok dengan Anda, nanti Anda bisa fokus gitu belajarnya ke satu model bisnis tersebut gitu. Karena tiap model bisnis itu bakalan butuh skill set yang berbeda-beda gitu. Bakalan butuh keterampilan yang berbeda-beda untuk bisa melakukannya gitu. Jadi saya bakalan coba bahas cepat ya tiga model bisnis di internet yang apa ya, yang paling populer gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya ya, semua semua model bisnis yang ada di internet tuh sebenarnya bisa dikelompokin dalam tiga hal ini aja gitu. Dan apa ya, eh, saya ingin ingatkan dulu bahwa di internet itu cuma media untuk menjualkan gitu ya. Jadi ini internet hanyalah media pemasaran gitu ya. Jadi eh, anda harus ngerti gitu caranya berbisnis untuk bisa dapat uang di internet gitu. Saya nggak yakin Anda beneran bisa dapat uang di internet kalau mindset Anda bukan mindset untuk bisnis gitu, tapi mindset untuk kaya gitu. Itu apa ya? Nggak ada salahnya ingin kaya dari internet, tapi apa itu namanya, mindset Anda jangan sampai Anda berpikir di internet ini semuanya bakalan gampang dan lain sebagainya. Ini semua nggak ada bedanya dengan bisnis offline gitu ya. Cuman bedanya semuanya digital gitu aja. Simpelnya kayak gitulah. Oke, daripada ngobrol nggak jelas, yuk langsung aja ke tiga model bisnis di internet. Jadi model bisnis pertama yang apa ya, saya rasa paling populer ya, itu adalah product owner. Jadi singkatnya product owner itu apa sih? Anda Anda membuat produk Anda sendiri, atau Anda memiliki produk atau jasa Anda sendiri gitu. Dan contohnya sangat banyak gitu ya. Jadi product owner itu adalah orang yang punya atau dia bisa bikin produk atau jasa mereka sendiri. Contohnya banyak sekali. Orang misal bikin software akuntansi gitu ya. Atau mungkin misal bikin apa ya itu namanya, tutorial pembelajaran Zenius itu ya. Anda tahu apa enggak? Zenius Zenius Multimedia itu, saya dulu masuk SNMPTN juga belajarnya pakai itu. Misalnya saya gitu ya, saya jualan baju Korea. Itu juga termasuk ini product owner gitu ya. Meskipun saya dropship, tapi ini ya antara inilah gabungan dari kedua hal ini. Tapi saya rasa saya masih bisa dibilang ini ya product owner. Kalau Anda ketik baju Korea, Anda bisa temukan nih situs saya belanjabajukorea.com ya kan, di posisi 4. Dan ya itu tadi ya. Kemudian yang Anda lakukan sebagai product owner itu adalah Anda menjual produk atau jasa sendiri gitu. Jadi hal yang perlu Anda pelajari, skill set yang perlu Anda pelajari adalah Anda perlu keterampilan untuk menjual gitu. Artinya Anda perlu kemampuan untuk menghandle customer, kemudian Anda perlu tahu caranya bikin situs yang
yang convert gitu ya, yang membuat pengunjung itu menjadi pembeli gitu. Anda harus tahu caranya dapetin traffic gimana, caranya apa ya, traffic itu, caranya nyimpen traffic itu, caranya membangun list itu Anda harus tahu. Kemudian Anda harus ngerti hal-hal seperti sistem pembayaran ya. Kemudian nanti kalau orangnya sudah beli nanti gimana ngirim barangnya, itu adalah skill set yang harus Anda ketahui jika Anda milih sebagai product owner. Dan beda kalau misal Anda coba jualan produk digital seperti misalnya saya punya apa ya itu istilahnya, membership ya, situs membership di mana orang bisa membayar untuk akses. Jadi saya kasih login info gitu ya, mereka bisa login, kemudian mereka bisa mengakses eh, mengakses materi premium saya. Nah, itu kan produknya itu kan digital tuh. Jadi cara pembayarannya dan cara pengantaran produknya juga relatif lebih simpel daripada kalau misal saya jualan baju Korea ini ya. Jadi kalau yang saya jualan premium membership saya itu orang tinggal bayar aja, entah itu via PayPal atau entah itu transfer bank. Setelah itu saya konfirmasi, dan ya setelah itu saya kasih login detail, mereka bisa login dan mereka bisa lihat video saya ataupun baca report saya gitu. Tapi kalau yang toko online yang jualan baju Korea, yang produk fisik, nah ini lebih repot setelah mereka transfer ya. Jadi Anda harus kasih detail gimana caranya mereka transfer gitu ya. Setelah mereka pilih barangnya, kemudian dijumlah totalnya berapa plus plus shippingnya ya, plus pengirimannya. Kemudian mereka transfer ke kita. Setelah itu kita harus, jadi tadi barangnya harus kita pack ke JNE, kemudian ya Anda harus ngerti lah, Anda harus punya pengalaman gimana caranya nganterin barang Anda yang sudah dibayar oleh pembeli Anda itu ke alamat rumahnya si pembeli itu tadi. Jadi itu adalah termasuk beberapa hal yang perlu Anda pelajari. Anda juga perlu belajar hal seperti ya bikin situs lah, situs simple gitu. Pokoknya Anda ngasih tahu apa yang Anda jual, berapa harganya, kemudian gimana cara pengirimannya, dan kira-kira apa sih pertanyaan yang bakalan sering ditanyain sama orang. Dah gitu aja terus Anda jawab. Situs Anda pokoknya berisi itu semua, insya Allah eh, online gitu ya. Kemudian dapat traffic, insya Allah bisa dapat pembeli gitu. Jadi sebenarnya apa ya, tidak terlalu rumit ya kan, hal yang perlu Anda pelajari kalau Anda milih sebagai product owner ya. Anda harus tahu, Anda harus punya produk Anda sendiri ya, itu hal yang paling penting ya, itu yang pertama. Nggak tahu entah Anda gimana caranya, pokoknya Anda harus punya produk Anda sendiri. Setelah itu ya temukan gimana caranya orang bisa membayar Anda, dan temukan cara agar Anda bisa mengantarkan barang Anda, produk Anda ke pembeli Anda. Jadi, dan nggak enaknya adalah bahwa product owner ini bakalan menangani semuanya gitu ya. Jadi Anda bakalan menangani customer support, biasanya Anda bakalan menangani pembayaran, konfirmasi, Anda juga yang menangani pengiriman barang. Jadi nggak enaknya di situ. Tapi ya ada banyak enaknya juga sih. Oke lah. Yuk kita lanjut ke affiliate marketer. Jadi affiliate marketer itu adalah orang yang intinya menjualkan barang orang lain gitu. Sebenarnya bukan menjualkan sih ya, tapi merefer ke sales letternya si penjual gitu ya. Jadi affiliate marketer itu sebenarnya simple banget gitu loh kerjaannya. Saya rasa loh ya, amat-amat gampang kerjaannya. Jadi intinya itu dia itu mendatangkan pengunjung ke situs penjual atas referensinya. Jadi dia itu eh, jadi gini deh. Jadi misal nih, misal saya jualan itu ya, saya jualan premium membership saya ya, eh, harganya 500.000 rupiah ya kan ya, 497.000 rupiah. Dan saya misal ada affiliate program nih di situs saya. Nah, orang bisa apply
menjadi affiliate untuk menjualkan itu tadi premium membership saya. Dan yang affiliate marketer itu lakukan, mereka hanya perlu untuk mendatangkan pengunjung ke sales letter saya eh, dengan kode tracking mereka gitu. Jadi orang itu harus datang berdasarkan referensi mereka gitu. Dan kalau orang yang didatangkan itu membeli, maka mereka tadi marketer tadi bakalan dapat komisi gitu. Dan biasanya komisinya itu sudah disepakati sejak awal gitu. Misal 50% dari pembelian ya, dari 500.000 tadi, misal komisinya 50%, berarti si affiliate marketer dapat 250, saya dapat 250. Jadi ya seperti itulah. Jadi intinya affiliate marketer itu dia menjualkan barang orang lain, kemudian ya dia cara kerjanya dengan cara mendatangkan pengunjung ke situs penjual atas referensi dia. Kemudian dia bakalan dapat pendapatan berdasarkan komisi seperti yang tadi saya bilang, dan itu disepakati sejak awal biasanya. Dan affiliate marketer ini bisa milih mana orang yang mau dia promosiin gitu. Dan enaknya jadi affiliate marketer adalah dia nggak perlu menangani support, nggak perlu menangani tentang pembayaran gitu ya, nggak perlu menangani tentang delivery. Jadi dia cuman perlu nangani traffic aja. Jadi dia cuman perlu mikir gimana caranya biar situs dia dapat traffic gitu doang. Dan eh, dia juga perlu belajar konversi ya. Jadi dia harus bisa bikin agar orang itu mau ngeklik ke linknya dia gitu. Jadi karena karena dia hanya bakalan dapat komisi kalau ada orang yang beli produk melalui dia gitu ya. Jadi affiliate marketer ini apa ya, simple lah, relatif simple daripada jadi product owner, karena anda nggak usah bikin produk dan lain sebagainya. Dan tapi apa ya, tentu saja meskipun gampang, tapi tetap saja ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan gitu ya kalau anda ingin tertarik jadi affiliate marketer. Yang pertama adalah, karena affiliate marketer ini gampang, untuk jadi affiliate marketer ini gampang, jadi tentunya konsekuensinya adalah ada banyak sekali affiliate marketer di luar sana gitu. Karena jadi affiliate marketer itu gampang, maka semua orang jadi affiliate marketer. Dan karena affiliate marketer itu ada banyak sekali, otomatis kompetisinya juga bakalan amat sengit gitu ya. Jadi eh, akan relatif sulit gitu. Affiliate marketer itu gampang, tapi karena gampang maka jadi sulit gitu. Karena kompetisinya ada banyak. Dan biasanya hal yang paling utama ya, saya rasa ya, setahu saya, senjata senjata affiliate marketer untuk datengin traffic itu biasanya mereka dengan cara meranking situs mereka di search engine seperti Google. Dan sayangnya karena ada banyak sekali affiliate marketer di luar sana, mereka juga caranya sama, ngeranking situs mereka di Google. Maka jika Anda jadi affiliate marketer, jika Anda tidak ahli mencari produk yang rendah kompetisinya, maka akan amat sangat sulit sekali bagi Anda untuk bisa menjual barang sebagai affiliate marketer. Dan ya itu nggak enaknya jadi affiliate marketer, banyak kompetitornya. Kalau jadi product owner sedikit yang lakuin ya, Anda bisa lebih mudah gitu, jualan itu lebih mudah. Tapi kalau jadi affiliate marketer lebih repot. Ya gitu itulah, semuanya ada negatif positifnya. Oke, jadi itu tadi tentang affiliate marketer. Sekarang kita bakalan bicara tentang advertising space gitu. Jadi advertising space itu apa sih maksudnya? Jadi ini adalah model bisnis di mana Anda bikin situs yang super rame, atau Anda bikin apps yang super rame, atau Anda bikin apapun gitu ya yang banyak digemari orang gitu ya. Jadi orang banyak download apps Anda, atau banyak mengunjungi forum Anda, atau misal apa ya, banyak melihat video YouTube Anda gitu, eh, sehingga sesuatu yang Anda miliki itu menjadi sangat ramai gitu ya, dilihat oleh banyak orang, sehingga pengiklan itu tertarik untuk beriklan ke Anda gitu. Jadi Anda bisa jualan slot iklan gitu karena Anda punya pengunjung yang banyak itu tadi. Jadi cara kerjanya sama sama seperti TV ya. Jadi TV itu kalau
kalau Anda nggak tahu ya, jadi TV itu dia itu bikin sinetron, bikin acara, bikin program. Itu semua gratis, bisa Anda lihat secara gratis. Kenapa? Karena mereka itu ingin agar sebanyak mungkin orang itu bisa lihat program itu gitu. Kalau kalau ada banyak orang yang lihat, maka mereka bisa mereka bisa membebankan biaya yang lebih mahal untuk slot iklan gitu. Jadi pendapatan dari TV itu ya, kalau Anda belum tahu ya, pendapatan dari TV itu adalah dari iklan mereka gitu. Jadi kalau ada Indomie ngiklan di situ, kalau ada apa kayak ngiklan di situ, maka perusahaan televisi itu mereka mendapatkan uang mereka itu ya dari iklan tersebut gitu. Dan kenapa kok orang itu mau beriklan di TV? Karena banyak orang yang melihat TV gitu. Jadi sistem cara kerjanya seperti itu. Sama saja ya di internet. Anda yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu bikin situs atau forum atau channel YouTube atau apapun gitu ya, yang rame gitu ya, yang banyak dilihat oleh orang, atau bikin apps, misalnya Anda bikin Angry Birds gratis gitu ya. Kadang kan ada kan ya game game di iPad atau di Android itu yang gamenya gratis, tapi di bagian bawah atau di mana gitu biasanya ada iklan gitu ya kan. Nah, itu adalah model bisnis advertising space ini. Jadi Anda jualan slot iklan, tapi untuk Anda bisa jualan slot iklan, situs Anda harus ramai terlebih dahulu. Jadi Anda harus bikin sesuatu yang banyak dilihat oleh orang gitu ya. Jadi ini repotnya ya, Anda harus kreatif, Anda harus ngerti caranya gimana dapat banyak traffic gitu ya. Anda harus unik, harus berbeda, dan itu sangat-sangat repot sekali, saya rasa lebih repot daripada bikin produk kalau saya rasa. Dan Anda harus amat ahli dalam mendatangkan traffic gitu. Kemudian setelah itu Anda harus pandai mencari pengiklan. Kaskus adalah forum yang super rame gitu ya. Forum yang super rame sejak sejak dulu, sebenarnya sejak tahun 2006 atau 2000 berapa gitu. Kaskus itu sudah rame gitu, tapi kalau nggak salah di masa-masa awal Kaskus itu rugi gitu, rugi 5 juta tiap bulannya untuk biaya hosting ya kalau nggak salah. Dan akhirnya ya tantangannya Kaskus ya cari pengiklan itu tadi, cari orang yang mau beriklan di forum dia, dan itu bukan hal mudah gitu ya. Kalau Anda apa itu namanya, kalau Anda blogger gitu ya, misal Anda punya blog yang rame gitu, atau mungkin misal Anda masih baru gitu ya, Anda misal tertarik dengan model bisnis ini, advertising space ini, kemudian Anda punya blog gitu, kemudian eh, Anda update eh, Anda update situs Anda atau blog Anda dengan konten yang menarik gitu ya. Kemudian tapi trafficnya masih sedikit, itu akan amat sulit bagi Anda untuk mencari pengiklan gitu. Jadi Anda harus pintar cari pengiklan, dan salah satu kuncinya untuk cari pengiklan ya Anda harus bisa bikin situs Anda rame gitu. Dan itu apa ya, ada seninya, banyak faktornya, dan saya sendiri mungkin tidak terlalu ahli ya dalam mendatangkan traffic ini. Jadi saya kurang begitu suka sama ini. Yang bidang yang saya geluti adalah ini sebagai product owner dan sebagai affiliate marketer. Product owner ya sekitar 70% lah, affiliate marketer sekitar 30%. Dan untuk advertising space ini nol. Situs saya nggak saya kasih slot iklan apapun. Semua situs saya nggak ada slot iklan apapun. Saya jualan produk saya sendiri atau produk orang yang benar-benar saya rekomendasiin gitu ya. Jadi semua ini ada skill setnya sendiri-sendiri yang perlu Anda pelajari, seperti yang tadi sudah saya bilang ya. Untuk untuk jadi product owner Anda harus punya skill untuk bikin produknya. Setelah itu ada banyak sih yang perlu Anda pelajari jika Anda ingin menjadi product owner, tapi lebih mudah gitu ya, karena produk Anda itu bisa Anda leverage gitu ya, bisa Anda jadikan alat bantu Anda untuk mendapatkan lebih banyak traffic, untuk macam-macam. Repotnya biasanya hanya di bagian sistem pembayarannya aja, konfirmasi, kemudian customer support, dan ngirim barangnya. Itu aja yang biasanya repot. Kalau untuk affiliate marketer ini kompetisinya banyak ya, jadi Anda harus
paham seni dari keyword research ya. Jadi Anda harus tahu gimana caranya cari produk yang minim kompetisinya gitu ya. Dan kemudian ya coba ranking di produk yang minim kompetisi itu untuk dapetin traffic gitu. Jadi Anda harus pinter cari produk yang tanpa kompetisi, plus caranya gimana biar situs Anda banyak trafficnya gitu ya, dan konversi, bikin orang ngeklik ke bikin orang ngeklik. Oke ya. Kemudian untuk yang advertising space ini Anda perlu tahu seninya untuk bikin komunitas, bikin situs yang banyak dikunjungi orang, bikin situs yang dikunjungi orang berkali-kali. Contoh bagusnya adalah Facebook ya. Jadi Facebook itu situs yang amat keren sekali karena orang nggak cuma datang sekali doang ke sana tapi berkali-kali gitu ya. Contoh lain adalah Google ya. Jadi Google itu bikin situs yang berguna, jadi orang banyak menggunakan situsnya, kemudian dia kasih iklan di bagian atas dan di bagian kanan. Jadi tiga ini adalah kurang lebih eh, model bisnis di internet yang ada ya. Mungkin ada lagi yang lain, tapi saya rasa eh, tiga model bisnis ini sudah mencakup hampir keseluruhan model bisnis yang ada ya. Product owner ini juga sudah meliputi hosting, jualan jasa, jualan apapun masuk sini, affiliate marketer ya, semua affiliate marketing masuk sini, advertising space ini semua hal yang gratis gitu ya dan ada iklannya itu masuk sini. Jadi saya rasa sekian dari saya. Saya harap Anda belajar banyak dari video ini tentang model bisnis di internet, dan kunjungi syamsulalam.net untuk update post dan video yang keren-keren seperti ini. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.